Salam Harmoni. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan membawakan topik konsep umum technopreneurship. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya, Anak Agung Ari Laksmi, Maria KEP Bilo, Nimade Laksmi Arika Danti, Norma Putri Rahayu, dan Made Pipit Tiana Dewi. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan adalah: pertama, inti dan hakikat technopreneurship; kedua, fungsi dan peranan technopreneurship; ketiga, pengetahuan, kemampuan, dan kemauan wirausaha; keempat, ruang lingkup ilmu kewirausahaan; dan kelima, perkembangan disiplin ilmu. Saya akan awali dari pengertian technopreneurship. Kata technopreneurship berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Kata teknologi berasal dari bahasa Prancis, yaitu la technique, yang berarti semua proses yang dilaksanakan dalam upaya untuk mewujudkan sesuatu secara rasional. Sementara menurut Peter F. Drucker, entrepreneurship berarti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui pemikiran kreatif dan tindakan inovatif demi terciptanya peluang. Adapun inti dari technopreneurship adalah: pertama, saya ambil dari Nirbita, yang mengatakan bahwa technopreneur merupakan pengembangan dari konsep kewirausahaan dengan menggunakan teknologi sebagai sarana untuk berwirausaha. Sementara menurut Nur Faisal dalam Suhartini, technopreneurship berarti proses dan pembentukan usaha baru yang melibatkan teknologi sebagai basisnya, dengan harapan dengan penciptaan inovasi dan strategi yang tepat, nantinya bisa menempatkan teknologi itu sendiri sebagai salah satu faktor yang dapat mengembangkan perekonomian nasional. Adapun hakikat technopreneurship adalah: pertama, bahwa dengan technopreneurship akan tercipta bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung risiko dan ketidakpastian untuk menciptakan keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Kemudian, technopreneurship berarti adanya dorongan untuk menciptakan bisnis melalui integrasi keahlian teknologi. Kemudian ketiga, aplikasi technopreneurship berarti penggunaan teknologi untuk menciptakan barang atau jasa yang inovatif. Dan terakhir, implikasi dari technopreneurship berarti ada dampak pada penetrasi pasar, penciptaan produk baru, harga produk, kualitas produk, inovasi, pemasaran, distribusi, serta jaringan dan kerjasama. Fungsi dan peranan dari technopreneurship. Yang pertama, fungsi dari technopreneurship. Fungsi pertama, menciptakan lapangan kerja. Technopreneurship dapat membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Technopreneurship dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah pengangguran. Yang ketiga, mendorong kemajuan teknologi. Technopreneurship dapat mendorong kemajuan teknologi dan memicu munculnya teknologi-teknologi baru. Yang keempat, meningkatkan efisien dan produktivitas. Technopreneurship dapat meningkatkan efisien operasional, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan akses. Technopreneurship dapat meningkatkan akses terhadap berbagai layanan dan produk melalui platform digital. Yang keenam, memperkenalkan inovasi. Technopreneurship dapat merombak industri yang sudah ada dengan memperkenalkan inovasi-inovasi baru. Yang ketujuh, membantu menyelesaikan masalah sehari-hari. Technopreneurship dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai masalah di sekitar dan menjadi solusi yang dicari oleh masyarakat. Technopreneurship adalah kewirausahaan yang bergerak di bidang teknologi. Yang kedua, peran dari technopreneurship. Peran dari technopreneurship yaitu yang pertama, di bidang ekonomi. Technopreneurship dapat membantu pemerintah dalam membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang kedua, dalam bidang kemasyarakatan. Technopreneurship dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, seperti 1. Menciptakan produk dan layanan baru
yang mengubah cara hidup dan cara bekerja. Yang kedua, meningkatkan efisien di berbagai industri. Yang ketiga, memfasilitasi terciptanya lapangan kerja baru. Yang keempat, menghasilkan produk atau layanan yang lebih inovatif dan efisien. Yang kelima, memberikan solusi yang berkelanjutan seperti energi terbarukan, pengolahan limbah, dan lain-lain. Berikutnya, dalam bidang pendidikan. Pendidikan teknologi informasi berbasis teknopreneurship dapat membantu masyarakat mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi. Selain itu, pendidikan ini juga dapat membantu meminimalisir gaptek antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Baik, selanjutnya saya akan membawakan materi tentang pengetahuan, kemampuan, dan kemauan wirausaha. Dalam berwirausaha, untuk memulaikan sebuah usaha, diperlukan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap individu yang ingin menjadi seorang wirausahawan. Tanpa modal, seseorang tidak dapat memulai usaha. Modal yang harus dipersiapkan dapat berasal dari aspek internal atau dari dalam diri individu, seperti keinginan dari dalam diri untuk memulai berwirausaha, keterampilan yang dimiliki untuk membantu menjalankan usaha, dan pengetahuan. 3 aspek penting dalam wirausaha. Yang pertama, ada pengetahuan wirausaha. Yang dimana pengetahuan ini meliputi pemahaman tentang pasar, produk, manajemen keuangan, pemasaran, dan strategi bisnis. Wirausaha ini yang memiliki pengetahuan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan serta memiliki dasar yang kuat untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang kedua, ada kemampuan wirausaha. Nah, kemampuan ini meliputi berbagai keterampilan praktis yang diperlukan dalam menjalankan bisnis, seperti kemampuan mengelola sumber daya, kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan, negosiasi, dan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Di sini ada kemauan wirausaha. Nah, kemauan di sini itu terdorong dari internal atau motivasi untuk memulai dan menjalankan usaha. Jadi, ketiga aspek ini saling melengkapi dengan pengetahuan yang mendalam, kemampuan dan kemauan yang kuat. Seorang wirausaha memiliki dasar yang kokoh untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Pembahasan kita yang keempat tentang ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan ini ada 6. Yang pertama adalah lapangan agraris, di mana ruang lingkup ini meliputi tentang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Misalnya petani yang menanam padi dan kemudian diperjualbelikan. Yang kedua adalah lapangan perikanan, di mana kewirausahaan ini berhubungan dengan ikan, seperti pemeliharaan ikan, pembudidayaan, pembibitan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lapangan peternakan, kewirausahaan yang bergerak pada bidang peternakan, seperti peternakan unggas, kambing, dan sapi. Yang keempat adalah lapangan perindustrian dan kerajinan. Ini terbagi menjadi 4, yaitu industri besar, industri menengah, industri kecil, dan pengrajin. Lingkup yang kelima adalah lingkup pertambangan dan energi, di mana ruang lingkup ini bergerak pada sektor pertambangan dan energi seperti pertambangan minyak, batu bara, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah lapangan perdagangan, di mana dibagi menjadi pedagang besar, pedagang menengah, dan pedagang kecil. Dan yang terakhir adalah lapangan pemberi jasa, di mana ruang lingkup ini mencangkup tentang pedagang perantara, koperasi, perbankan, pengusaha hotel, restoran, dan lain sebagainya. Bahasan yang kelima yaitu disiplin ilmu dalam konsep umum teknopreneurship. Disiplin ilmu adalah cabang pengetahuan yang memiliki metodologi dan fokus penelitian tertentu. Dalam konteks teknopreneurship,
beberapa disiplin ilmu terlibat seperti bisnis, teknologi, dan ilmu sosial. Technopreneurship, suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup dan cara memperoleh peluang dengan berbagai resiko yang mungkin dihadapinya. Definisi yang lain mengenai kewirausahaan menurut Soeharto Prawikusumo, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu tersendiri yang independen yang telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu karena meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu kewirausahaan berdiri, bidang pengetahuan atau body of knowledge. Yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep. Yang pertama, posisi permulaan usaha dan perkembangan usaha. Yang ketiga, kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Dan yang keempat yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pendapatan untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Perkembangan disiplin ilmu dalam technopreneurship sangat menarik dan relevan di era digital saat ini. Technopreneurship menggabungkan teknologi dan kewirausahaan, menciptakan peluang baru di berbagai sektor. Berikut beberapa poin penting terkait perkembangan ini. Yang pertama yaitu inovasi berkelanjutan. Yang kedua yaitu interdisipliner. Yang ketiga akses ke sumber daya. Yang keempat globalisasi pasar. Dan yang kelima yaitu fokus pada dampak sosial. Apa itu inovasi berkelanjutan? Inovasi berkelanjutan, technopreneurship mendorong inovasi yang berkelanjutan di mana pelaku usaha harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Ini menciptakan ekosistem di mana ide-ide baru dapat muncul dan diuji. Interdisipliner, artinya disiplin ini melibatkan berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, pemasaran, manajemen, dan keuangan. Akses ke sumber daya. Dengan adanya platform digital, technopreneurship memungkinkan lebih banyak orang untuk mengakses sumber daya dan informasi. Yang keempat yaitu globalisasi pasar. Artinya, teknologi telah mempermudah pelaku usaha untuk menjangkau pasar global. Yang kelima yaitu fokus dan dampak sosial. Artinya, banyak technopreneurship yang kini mengedepankan misi sosial, menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Beberapa disiplin ilmu utama dalam technopreneurship. Yang pertama yaitu kewirausahaan. Fokus kewirausahaan adalah memahami bagaimana mengidentifikasi peluang bisnis, menciptakan ide dan pengelola usaha. Yang kedua yaitu teknologi informasi. Fokusnya mempelajari alat dan sistem yang mendukung pengelolaan data dan informasi. Yang ketiga yaitu manajemen inovasi. Berfokus pada mengelola proses inovasi dan organisasi. Yang keempat yaitu pemasaran. Fokusnya memahami pasar dan memasarkan produk teknologi secara efektif. Yang kelima yaitu manajemen keuangan. Fokusnya yaitu mengelola aspek keuangan usaha. Yang keenam yaitu ilmu sosial dan ekonomi. Fokusnya yaitu mempelajari interaksi sosial dan dampaknya terhadap ekonomi. Dan yang terakhir yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Berfokus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan praktik bisnis. Secara keseluruhan, perkembangan technopreneurship merupakan kombinasi dari inovasi, kreativitas, dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan akan terus menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi global. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang memiliki pendapat berbeda dan juga pertanyaan, kami persilakan dan kami akan buka sesi diskusi. Akhir kata kami tutup dengan kata terima kasih dan salam harmoni.